Selamat, selamat sore Pak Anwar dan rekan-rekan. Sore ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penghargaan, insentif, dan kompensasi pelengkap. Sebelum kami mulai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri bernama Justina Fitriani, sering dipanggil Justin dengan NIM 250555170002. Dan ada dua rekan saya lainnya, yaitu silakan Mbak. Saya Maria Petri Sirilia, NIM 250555170005. Dan rekan saya Saya satunya lagi. dan saya Bernadette Andrea Cinta Putri dengan NIM 2505551601. Baik, kita mulai ya. Next slide. Ya, kompensasi pelengkap atau indirect compensation. Kompensasi pelengkap adalah imbalan non-upah yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok atau upah langsung. Tujuan utamanya ada tiga, yaitu pertama menambah kesejahteraan karyawan, yang kedua menarik dan mempertahankan SDM unggul, yang ketiga meningkatkan kepuasan dan loyalitas kerja. Next slide. Adapun di kompensasi pelengkap ada dua komponen utama. Yang pertama, kompensasi variabel atau insentif, yaitu pembayaran berbasis kinerja secara langsung. Kemudian yang kedua, kompensasi pelengkap atau tunjangan, yaitu imbalan tidak langsung dan perlindungan kesejahteraan. Next slide. Di kompensasi pelengkap juga ada kompensasi variabel yang berfokus pada kinerja, yaitu sistem penghargaan yang mengaitkan pembayaran dengan hasil kerja. Ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan individual, kelompok, dan organisasional. Untuk yang individual, rencana insentif yaitu contohnya tarif potongan produk berbeda, memberikan bonus untuk hasil kerja yang melebihi standar waktu atau jumlah produksi yang ditetapkan. Poin senioritas, pembayaran berdasarkan lama bekerja di perusahaan. Insentif tenaga penjual, ada gaji murni, komisi murni, atau kombinasi keduanya. Untuk tingkatan kelompok, itu ada insentif kelompok, yaitu pembayaran didasarkan pada output atau kinerja tim secara kolektif. Tingkatan di organisasional, itu ada pembagian keuntungan. Karyawan penerima presentasi dari laba perusahaan. Ada rencana scanlon atau raker, yaitu karyawan dan perusahaan berbagi penghematan biaya yang dicapai melalui partisipasi karyawan. Yang terakhir, rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP, yaitu karyawan menjadi pemilik saham perusahaan. Selanjutnya, next akan dilanjutkan oleh Mbak Petris. Selanjutnya, kompensasi pelengkap atau perlindungan dan kesejahteraan. Tunjangan yang wajib disediakan oleh hukum yang diberikan perusahaan ada 5. Untuk yang pertama, ada jaminan wajib pemerintah. Untuk yang kedua, ada jaminan sosial atau pensiun, yaitu rencana manfaat pasti versus rencana iuran pasti. Untuk yang ketiga, tunjangan pengangguran atau kompensasi pekerja. Dan untuk yang keempat, asuransi. Asuransi itu ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan tunjangan cacat. Untuk yang kelima, cuti berbayar, yaitu ada cuti tahunan, cuti sakit, hari libur berbayar, tunjangan, hari raya keagamaan. Next. Selanjutnya ada pelayanan karyawan dan fleksibilitas kerja. Layanan tambahan yang meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan kerja. Untuk yang pertama ada pelayanan karyawan seperti koperasi, program rekreasi, perawatan anak, program pemberian keterampilan atau pelatihan, dan bantuan transportasi atau kendaraan. Untuk yang kedua, waktu kerja fleksibel. Itu ada flex time
yaitu karyawan bebas memilih jam mulai dan berakhir kerja di sekitar jam inti. Untuk yang selanjutnya ada job sharing atau pembagian kerja. Dua orang atau lebih berbagi satu posisi full time. Next. Bentuk-bentuk kompensasi ada 6. Untuk yang pertama, yaitu tunjangan kesehatan dan asuransi. Untuk yang kedua, program pensiun. Untuk yang ketiga, fasilitas kerja seperti makan siang, kendaraan. Untuk yang keempat, ada cuti berbayar seperti tahunan, hamil, dan sakit. Dan untuk yang kelima, tunjangan hari raya atau THR. Dan yang terakhir, ada kegiatan kesejahteraan seperti rekreasi, pelatihan, dan koperasi. Next, ada faktor non-finansial dan kepuasan kerja. Uang bukanlah segalanya, makanya kepuasan kerja dipengaruhi oleh elemen non-finansial. Ada dua, yaitu faktor ekstrinsik, yaitu administrasi dan kompensasi yang adil, manajer yang berkualitas atau kepemimpinannya yang berkualitas, rekan sekerja yang mendukung, dan kondisi kerja seperti lingkungan fisik dan non-fisik yang baik. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial, yaitu penghargaan yang tidak langsung dikaitkan dengan uang. Misalnya ada pengakuan, lingkungan kerja yang baik, status kerja, dan keamanan dalam bekerja. Kesimpulannya, yaitu kepuasan kerja adalah hasil sinergi dari kompensasi finansial seperti intensif dan tunjangan, dan lingkungan kerja yang positif. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai insentif. Insentif adalah penghargaan tambahan di luar gaji yang diberikan untuk mendorong produktivitas dan kinerja lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pemberian insentif. Ada 3, yaitu meningkatkan motivasi kerja. Untuk yang kedua, mengarahkan perilaku karyawan pada tujuan organisasi. Dan yang ketiga, mendorong efisiensi dan efektivitas. Insentif ada beberapa jenis. Untuk yang pertama, ada individu seperti bonus kinerja, komisi, dan penghargaan pribadi. Untuk yang kedua, ada kelompok seperti reward tim kerja. Dan untuk yang ketiga, organisasi, yaitu pembagian keuntungan atau profit sharing, saham karyawan atau employee stock ownership plan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andira. Silahkan. Oke, di sini ada penghargaan non-finansial. Selain uang, karyawan juga menghargai bentuk penghargaan yang bersifat psikologis atau simbolik, seperti pujian, pengakuan dari atasan, sertifikat penghargaan, profesi jabatan, peluang pengembangan karir, dan pemberian tugas istimewa. Penghargaan jenis ini penting karena untuk memenuhi kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri berdasarkan teori motivasi. Selanjutnya ada untuk menumbuhkan rasa dihargai dan kepemilikan terhadap perusahaan. Komponen-komponen tersebut sudah dijelaskan oleh Kak Maria dan Kak Justina tadi ya. Kompensasi finansial langsung itu contohnya gaji, upah, insentif individu dan perusahaan. Terus untuk kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi pelengkap sudah dijelaskan tadi seperti tunjangan, jaminan sosial, asuransi, fasilitas kesehatan, liburan dan tunjangan lainnya. Terus untuk insentif, contohnya bonus berdasarkan kinerja, insentif untuk hasil kerja tertentu, variable pay, mungkin insentif kelompok atau profit sharing atau gain sharing. Terus yang terakhir ada kompetensi non finansial yang saya jelaskan tadi, contohnya pengakuan formal, sertifikat pujian, peluang pengembangan karir, lingkungan kerja yang menyenangkan, kejelasan tugas, fleksibilitas, dan kepuasan kerja, dan sebagainya.
Jadi, mengapa organisasi memberikan penghargaan, insentif, dan kompensasi pelengkap? Itu untuk memotivasi atau mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik, meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada untuk keadilan dan kepuasan kerja, agar karyawan merasa diakui dan imbalannya sesuai kontribusi mereka. Yang ketiga ada daya tarik dan retensi untuk kompensasi yang pelengkap dan adil bisa membantu mempertahankan karyawan yang baik dan menarik talenta baru. Yang keempat ada efisiensi dan daya saing. Untuk organisasi mengelola biaya tenaga kerja secara seimbang agar tidak terlalu membebani, tapi tetap memberikan penghargaan yang layak. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa dibahas nanti di pertemuan malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kuliah nanti malam. Kita akhiri ya Zoom malam ini. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Mbak, 1 menit